Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan fisika statistik kita dengan materi statistik Fermi-Dirac. Jadi, pada statistik Fermi-Dirac adalah perumusan statistik untuk assembly fermion, yaitu partikel kuantum dengan spin yang kebulatan ganjil. Maksudnya adalah H coret per 2 sebenarnya ya. Jadi dia adalah bilangan kebulatannya adalah dia sebenarnya sih lebih ke bukan hanya ganjil ya, tapi intinya adalah jadi n-nya ya, n-nya adalah ganjil, kita definisikan ganjil ya. Jadi H coret per 2, n-nya di sini n-nya adalah ganjil biar. Nah, salah satu karakteristik dari fermion adalah dia memenuhi ya, memiliki sifat khas ya, dia dimana memiliki atau memenuhi prinsip eksklusi Pauli atau kita sebut sebagai larangan Pauli ya. Larangan Pauli ini menunjukkan prinsip ini menunjukkan bahwa tidak akan ada fermion yang memiliki sekumpulan bilangan kuantum yang sama. Dalam artiannya, satu tingkatan energi hanya boleh ditempati oleh, jadi satu keadaan energi hanya boleh ditempati maksimum oleh dua fermion dengan arah spin yang berbeda. Jadi misalnya kalau dalam pengisian kuantum kan untuk misalnya kulit elektron, ini adalah muatan inti atom, kemudian kulit-kulit elektron, maka kan ada pengaturan SPDF ya, dimana tingkatan S misalnya kulit pertama, maka dia ada butuh dua elektron, dimana satu elektron up dan satu elektron lagi down. Nah, perbedaan inilah yang kita sebut sebagai spin. Dia satu tingkatan energi yang sama, tetapi dua arah spin yang berbeda. Nanti sebenarnya berkaitan juga dengan degenerasi ya. Ya, itu. Oke. Nah, contoh partikel fermion adalah elektron, proton, positron, dan partikel-partikel yang memiliki spin ganjil. Nah, karena dia memiliki karakteristik memenuhi larangan Pauli ya, maka kita memiliki suatu penyusunan yang baru dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah pelajari partikel-partikel yang memiliki bilangan kelipatan bulat dari H coret per 2 ini H per 2V ya, berarti nah bilangan-bilangan yang ganjil misalnya H coret per 2 atau H per 4pi, maka dia memenuhi larangan Pauli ya. Maka cara penyusunan itu unik sebenarnya nanti. Jadi konsekuensi dari larangan Pauli sebenarnya intinya itu ya. Pertama, kita seperti biasa memiliki sebuah assembly ya, di mana assembly tersebut terdiri dari tingkatan-tingkatan energi, kelompok-kelompok tingkatan energi ya, mulai dari kelompok pertama G1 dengan rata-rata energi 1, kemudian G2 dengan rata-rata energi 2, dan seterusnya sampai G ke S, energi rata-ratanya ke S, sampai G ke M, energi rata-ratanya ke M. Itu adalah cara penyusunan yang secara umum sama gitu ya. Nah, kemudian kelompok-kelompok tingkatan energi ini diisi oleh N buah partikel, N1 buah partikel untuk kelompok pertama, untuk kelompok kedua sebesar N2, untuk kelompok ke S itu adalah NS, dan kelompok terakhir N ke M itu adalah NM gitu. Nah, cuma itu adalah konfigurasi secara umum ya. Gitu. Cuma masalahnya adalah bagaimana cara penyusunan. Oke, cara penyusunan
apa istilahnya, fermion ke dalam tingkatan-tingkatan energi. Yang pasti, coba kita lihat bahwa satu tingkatan energi hanya boleh diisi oleh satu buah partikel, misalnya adalah elektron. Ya, satu tingkatan energi yang lain dengan beda spin, maka dia akan memiliki konfigurasi yang baru. Nah, artinya ini adalah tingkatan-tingkatan energi G. Ya, Gs ini adalah jumlah partikel Ns, maka tidak mungkin Ns akan lebih banyak dibandingkan tingkatan-tingkatan energi. Yang paling mungkin hanya sama dengan, tetapi yang pasti dia Ns, jumlah partikel yang menempati tingkatan-tingkatan energi dalam satu kelompok, itu akan selalu lebih kecil. Jadi Ns akan selalu lebih kecil atau sama dengan Gs. Gitu. N1 pasti lebih kecil daripada G1, N2 juga sama, Ns pasti lebih kecil dari Gs, dan seterusnya gitu. Dengan demikian kita tinggal mencari cara penyusunannya gitu ya. Ini yang menarik sebenarnya. Jadi masing-masing nanti unik antara statistik Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac gitu ya, Bose-Einstein. Kalau misal Maxwell-Boltzmann dia kan bebas ya gitu. Kalau misalnya Bose-Einstein gitu ya, dia intinya adalah partikelnya tidak dapat dibedakan. Yang ini pun sama, Fermi-Dirac juga sama, intinya adalah partikelnya tidak dapat dibedakan. Kenapa? Karena dia sifatnya mikroskopik gitu. Kemudian yang membedakan antara Maxwell-Boltzmann dengan Bose-Einstein dengan Fermi-Dirac adalah bahwa partikel ini penyusunannya untuk fermion, sedangkan Bose-Einstein untuk boson ya. Bedanya ada di spinnya. Nah, karena spinnya adalah ganjil, maka dia memenuhi larangan Pauli gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat untuk Fermi-Dirac, misal ada kursi ini adalah tingkatan energi, sedangkan partikel ini adalah bola ini adalah partikel. Jadi nanti misal sekarang tingkatan energi nanti diisi partikel atau tidak diisi partikel, misal gitu. Ya, bisa dua-duanya. Tetapi tidak bisa diisi oleh dua partikel secara bersamaan. Ya. Sehingga seakan-akan nanti partikel bisa saling dipertukarkan ya, tanpa mengubah cara penyusunan. Selain itu juga kursinya juga bisa dipertukarkan. Sehingga nanti pada penyusunan Fermi-Dirac, jadi yang dipertukarkan bukan hanya partikel tetapi adalah kursinya juga. Jadi ketika kita menempatkan partikel di dalam pada kursi, maka jadi hanya satu kursi yang ditempatkan satu partikel. Jadi penempelan ini menjamin bahwa tidak boleh lebih dari satu benda berada pada satu kursi, jadi satu partikel pada satu kursi. Sehingga akibatnya, jadi ada N1 buah kursi yang ditempati benda, udah jelas itu mah ya. Jadi partikelnya sudah pasti jelas menempel pada benda, dan G1 kurangi N1 buah kursi yang kosong. Jadi ada beberapa kursi yang kosong. Sehingga nanti pada akhirnya bendanya sudah jelas menempel pada kursi, sehingga yang dipertukarkan ketika dipertukarkan adalah partikel dengan kursi atau tingkatan energi. Jadi partikel yang sudah diisi dipertukarkan dengan partikel yang sudah diisi, misal gitu ya, tapi beda energinya. Ini adalah E1, ini adalah E ke N misal gitu ya. Dipertukarkan, ini tidak akan menghasilkan konfigurasi baru. Kenapa? Karena seakan-akan partikel itu menempel pada tingkatan energi tersebut. Ya. Dengan demikian, yaitu dia adalah N1 buah kursi yang menempel pada benda.
atau benda yang menempel pada kursi gitu. Boleh juga ya. Gitu. Dan ada kursi yang kosong, ada tingkatan-tingkatan energi kursi yang masih belum diisi. Nah, ini bisa dipertukarkan gitu. Gitu ya. Dan ini yang bisa dipertukarkan. Nah, kita akan melakukan permutasi pada semua kursi yang baik yang kosong maupun yang ditempati benda. Karena benda sudah menempel pada kursi, maka permutasi tidak memungkinkan munculnya satu kursi yang menampung lebih dari satu benda. Jumlah kursinya itu sendiri adalah G1 kursi, sehingga menghasilkan jumlah permutasi sebanyak G1 buah cara, yaitu di mana kursi-kursi tersebut sudah dalam tanda kutip ditempatkan secara umum. Tetapi karena ada G1 minus N1 buah kursi kosong yang tidak dapat terbedakan. Kenapa? Karena belum ditempati belum ditempati oleh partikel, jadi tingkatan energi belum ditempat. Jadi tingkatan-tingkatan energi tersebut belum ditempati partikel. Karena belum ditempati berarti tidak dapat dibedakan. Nah, kemudian juga kursi-kursi yang telah tingkatan-tingkatan energi ya yang telah ditempati oleh partikel itu juga tidak dapat dibedakan. Maka dengan demikian nanti permutasi secara total itu adalah misal untuk kelompok pertama, maka ini adalah jumlah kursi yang disusun ulang gitu ya. Dan ini adalah partikel dan tingkatan energi. Kalau ini adalah partikel yang tidak dapat dibedakan, ini adalah jumlah tingkatan energi. Sebenarnya N1 itu bisa aja adalah tingkatan energi yang telah ditempati partikel. Sedangkan G1 minus N1 faktorial ini adalah tingkatan energi yang belum ditempati oleh partikel dan masing-masing tidak dapat dibedakan. Gitu. Ini untuk kelompok 1. Ya, ini untuk kelompok 2 dan seterusnya. Sehingga nanti ketika kita menyusun cara penyusunan total, maka kita akan dapatkan bahwa cara penyusunan total itu sebanding dengan G1 faktorial per G1 minus N1 faktorial kali N1 faktorial dikalikan G2 faktorial per G2 minus N2 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya. Sehingga nanti W ini cara penyusunan total, ini adalah untuk satu kelompok, ini kelompok kedua dan seterusnya. Yang totalnya adalah perkalian mulai dari S sama dengan 1 sampai M untuk GS faktorial per GS minus NS faktorial kali NS faktorial. Jadi ini adalah, nah pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh partikel total ya. Sebenarnya karena partikelnya tidak dapat dibedakan sehingga nanti kita anggap N faktorial per N faktorial gitu. Itu akan menghasilkan, jadi sebenarnya ini ada pengali N faktorial di sini di depannya. Cuma karena partikelnya tidak dapat dibedakan, jadi N faktorial dibagi N faktorial di sini. Sehingga nanti ini akan sama dengan 1. Konsekuensi dari partikel tidak dapat dibedakan. Nah, selain itu kita tahu bahwa jumlah partikel di dalam assembly karena dia sistemnya adiabatik ya, tidak ada partikel yang masuk dan juga tidak ada energi yang keluar atau keluar masuk, sehingga jumlah partikel totalnya itu sama dengan 0 dan jumlah energi totalnya, fluktuasi energi total secara total itu sama dengan 0. Walaupun antar keadaan bisa jadi transfer energi atau partikelnya berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Tapi itu sudah masuk ke dalam cara penyusunan total ya gitu. Nah untuk menyelesaikan seperti biasa ya, bahwa untuk mengetahui konfigurasi maksimum maka kita gunakan
pendekatan, bentar dulu ya. Bentar. Diferensial Lagrange, bukan diferensial Lagrange ya, Pak ya. Persamaan Lagrange ya. Persamaan Lagrange yang menunjukkan bahwa dln W ditambah alpha dn ditambah beta du sama dengan 0. Ya, ini menunjukkan ini adalah persamaan untuk menyelesaikan konfigurasi maksimum gitu ya. Nah, maka kita harus mencari dln W dulu. Oke, kita dapatkan dln W-nya seperti ini, kita turunkan. Maka kita akan dapatkan bahwa dln W itu ln W dulu dah. Kita cari ln W itu sama dengan ln sigma ln gs faktorial dikurangi ln gs minus ns faktorial minus ln ns faktorial. Dan kita menggunakan pendekatan Stirling untuk faktorial ln gs faktorial, maka ln gs faktorial itu sama dengan gs kali ln gs dikurangi gs. Kemudian ln gs minus ns faktorial sama dengan gs minus ns kali ln gs minus ns dikurangi gs minus ns. Dan ln ns faktorial sama dengan ns ln ns dikurangi ns. Nah, ini adalah ln W-nya. Ln W-nya kita dapatkan. Ya, ln W-nya hasilnya adalah sigma gs kali ln gs dikurangi gs minus ns kali ln gs minus ns dikurangi ns ln ns. Ya, itu. Ini adalah penyederhanaannya. Itu. Nah, kita langsung turunkan dln W. Ya, jadi untuk mencari konfigurasi maksimum gitu ya, karena dipengaruhi oleh jumlah partikel dan jumlah energi, maka tadi kita akan menggunakan pendekatan atau persamaan Lagrange. Kita dapatkan dln W itu sebanding dengan ya sigma S mulai dari 1 sampai ke M ln gs minus ns dikurangi ln ns kali dns. Dan ini adalah persamaannya. Ya, ini adalah persamaan dln W gitu ya. Yaitu ternyata sama dengan sigma ln gs minus ns per ns untuk s sama dengan 1 sampai ke m dikalikan dns kecil ya untuk fluktuasi partikel di dalam kelompok. Dan ternyata kalau kita uraikan dalam persamaan Lagrange ya, pendekatan Lagrange ya, bahwa ini adalah dln W ini ditambah alpha dn tambah beta du sama dengan 0, maka ini adalah masing-masing komponennya. Dan ternyata masing-masing komponen itu dipengaruhi oleh dns, dan dns. Sehingga bagian yang lainnya bisa dalam satu persamaan. Ln gs minus ns per ns ditambah alpha ditambah beta s kali dns sama dengan 0. Ini ada satuan yang kurang, dns dari sini. Nah, karena dns itu adalah fluktuasi partikel dalam satu kelompok, tidak mungkin dns itu sama dengan 0, sehingga yang memungkinkan untuk persamaannya sama dengan 0. Jadi kali dns berapapun dikalikan 0, maka hasil totalnya sama dengan 0. Sehingga ln gs minus ns per ns ditambah alpha ditambah beta s sama dengan 0. Kita masukkan ya. Kita uraikan lagi. Sehingga ln gs yang tadi ya, yang ini. Nah, sekarang kita pindah ruaskan yang alpha tambah beta es. Jadi ln gs minus ns per ns sama dengan minus alpha minus beta es.
masing-masing ruas kita eksponensialkan. Jadi eksponensial ln GS minus NS per NS kalikan maka sama dengan eksponensial minus alfa minus beta ES. Nah, eksponensial ln itu sama dengan nilai ininya sendiri. Jadi eksponensial ln 5, maka hasilnya sama dengan 5. Ya. Eksponensial ln 100, maka nilainya sama dengan 100. Gitu. Maka eksponensial ln GS minus NS per NS sama dengan NS ini. GS kurang NS per NS sama dengan eksponensial minus alfa minus beta ES. Ya, coba kita lihat, kita sederhanakan. Maka GS sama dengan minus NS sama dengan NS kali eksponensial minus alfa minus beta ES. Oke, nah pindah ruaskan NS-nya, maka GS sama dengan NS yaitu 1 ditambah eksponensial minus alfa minus beta ES. Oke. Atau NS itu sebanding dengan GS per eksponensial, ini ya di depan bisa ya. Eksponensial minus alfa minus beta ES plus 1. Ya, ini. Ini adalah konfigurasi maksimum untuk penyusunan partikel tidak dapat dibedakan dan spinnya adalah ganjil, sehingga partikel tersebut memenuhi larangan Pauli. Ya, dan kita tahu bahwa beta itu sendiri adalah minus 1 per kT. Ya, sehingga nanti kita bisa uraikan lebih jauh bahwa NS itu sebanding dengan GS per eksponensial minus alfa per ES per KT. Ini nih, ES per KT ditambah 1. Jadi satunya ini di luar eksponensial ya. Ini adalah eksponensial, ini 1. Sehingga nanti kita akan dapatkan bahwa ini adalah fungsi distribusi Fermi-Dirac. Ya, ini adalah fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk fermion, yaitu bilangan kuantum ganjil atau N H-coret per 2. Gitu ya. Seperti elektron, proton, atau positron gitu ya. Nah, apa manfaatnya? Sebenarnya nanti kajiannya lebih jauh berkaitan dengan distribusi elektron pada bintang-bintang yang hanya memiliki spin ganjil gitu ya. Spin ganjil itu artinya dia bintangnya terdiri dari bintang elektron, bintang proton seperti katai putih dan seterusnya gitu ya. Atau bintang plasma gitu yang terdiri dari positron atau elektron gitu sih. Dan ini memenuhi fungsi distribusi Fermi-Dirac. Ya, nanti mungkin pertanyaannya seberapa beda ya fisika statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac gitu ya. Itu ya, ketiga fungsi distribusi ini, apa yang membedakannya? Ternyata yang membedakannya pada suhu kerjanya. Ternyata pada suhu rendah dalam tanda kutip, bukan hanya dingin ya, tapi intinya adalah suhu yang di kisaran ya belum sampai mengubah karakteristik atom gitu. Ribuan atau 10 ribuan itu belum mengubah. Tapi intinya adalah pada saat suhu yang cukup tinggi, ternyata perbedaan antara Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac itu hilang. Seakan-akan dia adalah berperilaku sebagai gas yang umumnya menggunakan persamaan Maxwell-Boltzmann. Gitu ya. Dengan demikian, ya, jadi nanti persamaannya pada akhirnya akan sama pada suhu yang tinggi. Oke.
Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum